Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ghost Enemy. Pada kali ini gue akan membawakan sebuah cerita tentang kisah seseorang yang mudik melewati jalur alas roban. Sebelum gue mulai cerita ini, gue butuh support dari kalian dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Dan juga jangan lupa di follow nih TikTok gua, Baper TV. Gua sangat butuh komen-komen kalian agar cerita gua dapat berkembang dan bisa dinikmati oleh kalian para pecinta horor. Oke, tanpa berlama-lama, cerita ini akan gue mulai dari sekarang. Oke, jadi ceritanya ada seseorang yang ingin mudik ke kampung halaman. Ketika itu dia tinggal bersama tantenya yang ada di daerah Tangerang Selatan. Alasan dia mudik karena waktu itu dia ingin melihat kampung halaman yang cukup lama dia tidak pulang kampung. By the way, mungkin di saat itu dia sedang berlibur atau sedang tidak ada mata kuliah. Awalnya dia naik bis dari satu stasiun, dia naik bis di salah satu terminal yang ada di daerah Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Dia pun menunggu beberapa penumpang untuk bisa ikut serta dalam rombongan bis tersebut. Lokasi yang akan dituju adalah Kota Jepara, Jawa Tengah. Cerita awal tidak banyak hal-hal yang di luar nalar terjadi. Namun dalam perjalanannya, karena waktu itu dia berangkat sore, jadi dia mengalami satu kejanggalan ketika bis tersebut pada waktu menjelang sholat maghrib. Ketika itu lampu dari bis tersebut dimatikan. Kondisi bis cukup gelap sekali, sehingga dia pun hanya mendapatkan satu penerangan lampu yang ada di bagian depan. Di saat itu dia ingin menunaikan sholat maghrib di dalam bis tersebut karena waktu sholat sudah tiba. Dan ketika itu dia pun mencoba berwudu dengan meminta air kepada sang kondektur. Di dalam bis tersebut ada 2 buah toilet, yaitu di tengah dan di bagian belakang. Saat itu dia duduk posisi di tengah. Di bagian belakang tidak ada penumpang satupun. Yang ada beberapa penumpang itu yang ada di bagian depan. Jadi kondisi cukup, ya bisa dikatakan sedikit mencekam karena kondisinya sangat sepi dan sangat sunyi. Saat itu dia mulai berwudu. Belum terdapat kejanggalan ketika dia melakukan wudu di saat itu.
Dan dia pun mulai sholat di dalam bis tersebut. Di rakaat pertama biasa, takbiratul ihram, baca surat, dia ruku. Dan ketika dia hendak bangun dari ruku, dia mendengar sesuatu di telinganya. Kurang lebih seperti ini suaranya. Dia berpikir suara itu adalah suara AC yang ada di mobil tersebut. Tetapi entah kenapa dia merasakan hal beda dengan suara tersebut. Dan akhirnya dia pun tetap melanjutkan sholatnya. Dan ketika dia bangkit dari sujud, dia sholat dalam keadaan duduk. Dia melihat ada kepala terbalik di depan dia. Dia sangat kaget. Di saat itu dia sangat teriak histeris, dan sampai beberapa supir dan penumpang lainnya merasa terkagetkan dengan suara teriakannya. Akhirnya dia saat itu lupa harus membaca apa, dan saat itulah dia membaca ayat kursi. Ya, otomatis sholat yang dilakukan batal. Tidak sampai di situ. Setelah itu dia coba melihat keluar, dan ternyata ada 5 sosok anak kecil berada di luar mobil yang berdiri tepat di pinggir jalan di Alas Roban. Ketika itu ada hal aneh dengan 5 anak kecil tersebut, dengan sosok yang sangat menyeramkan. Yaitu mereka ada yang matanya tidak sempurna, wajahnya berantakan, dan beberapa kondisi yang tidak nyaman untuk dilihat. Dan seketika itu juga beberapa meter mobil berjalan, mobil mengalami kematian mesin. Dari sinilah kejadian horor mulai terjadi. Dia pun coba memberikan ulasan kepada supir dan kenek bis bahwa kejadian tersebut adalah karena ulah gangguan dari makhluk berwujud anak kecil yang ada di pinggir jalan tadi. Tetapi para supir dan kenek tidak percaya, dan dia meyakini itu hanya kerusakan mesin yang terjadi. Supir dan kenek pun turun untuk memperbaiki kerusakan pada mobil tersebut. Beberapa penumpang pun ada yang turun, ada yang tetap tinggal di dalam bis, dan sebagian mereka turun. Dan dia keluar untuk mencari makan bersama salah satu penumpang. Kita sebut saja penumpang tersebut bernama Pak Wawan. Di saat itu dia dan Pak Wawan memang dalam kondisi yang lapar. Dia pun memutuskan untuk mencari warung makan di sekitar pinggir jalan di Alas Roban. Dan dia pun tidak pamit dengan supir dan kenek karena dia pikir untuk memperbaiki mesin cukup lama. Akhirnya dia pun berdua turun untuk mencari makan di sekitar pinggir jalan di Alas Roban. Dia menyusuri jalan. Ternyata dia melihat ada satu warung di dalam hutan Alas Roban. Dia pun mencoba menghampiri warung tersebut, dan dia pun melihat ada satu lampu yang tidak terlalu terang. Mereka pun segera menuju ke warung tersebut. Setibanya di warung itu, mereka melihat sosok perempuan yang sedang mencuci piring. Memang tidak ada yang aneh dengan perempuan tersebut, tetapi dia tidak menoleh. Dia hanya membalikkan tubuhnya dan membelakangi mereka berdua.
Ketika itu dia pun memanggil si pemilik warung itu untuk memesan makanan. Bu, kami ingin makan. Kami ingin makan, Bu, tolong dibuatkan menunya. Dia pun menanyakan kepada rekannya Pak Wawan untuk memesan makanan. Pak, Bapak mau pesan makan apa? Ini dan itu. Dia pun memberikan informasi pesanan Pak Wawan kepada si ibu yang ada di dalam rumah makan tersebut. Bu, saya pesan ini dan Bapak ini pesan itu. Si ibu pun tetap dalam posisinya tetap mencuci piring. Dia pun sedikit penasaran dan merasa sedikit kesal karena ucapannya tidak terlalu dihiraukan oleh pemilik warung tersebut. Akhirnya dia pun mulai bertanda tanya dalam dirinya, sesungguhnya siapakah wanita itu? Karena di situ ada beberapa etalase di warung, tetapi di dalam etalase tersebut tidak ada makanan satupun. Dengan kondisi warung yang tidak terlalu terang, dengan kondisi yang cukup gelap, dan di samping ibu tersebut ada sosok laki-laki yang menggunakan kain sarung. Dia berusaha menghadap belakang. Mereka berdua sempat saling berdiskusi mengenai siapakah mereka, penjual warung dan pemilik warung tersebut. Alangkah kagetnya ketika mereka membalikkan badan dan ternyata pemilik tersebut adalah sosok alias sosok hantu yang sangat menyeramkan. Di saat itu pun dia sangat ketakutan, dan di saat itu pula laki-laki yang memakai sarung pun membuka sarungnya, dan ternyata pas dibuka seluruh kakinya itu berbulu lebat dan panjang. Mereka semakin ketakutan dan mereka mencoba melarikan diri. Tetapi sebelum kejadian itu, mereka sempat diberikan jawaban. Tenang saja, anak saya sedang membuatkan pesanan kalian, ditunggu saja. Akhirnya mereka pun ketakutan dan tidak yakin bahwa itu manusia biasa. Mereka mencoba warung tersebut. Ternyata 2 pintu di depan warung tersebut terkunci. Mereka juga sangat bingung bagaimana mereka harus keluar. Pak Wawan pun mengambil asbak di atas meja yang cukup kuat untuk menghancurkan kaca jendela. Dihancurkanlah kaca jendela itu menjadi 4 bagian sehingga mereka bisa keluar. Akan tetapi kaki Pak Wawan mengenai pecahan kaca dari warung tersebut. Pak Wawan pun terluka dan berdarah. Dia pun berjalan pelan-pelan keluar menuju warung tersebut. Alhasil mereka bisa keluar walaupun Pak Wawan tidak berjalan secara normal. Akhirnya mereka tetap diuber dan dikejar oleh 2 makhluk tersebut, dan mereka yakin bahwa mereka adalah bukan manusia. Dalam benak mereka, kami sangat tidak menyangka bahwa ini adalah warung gaib yang ada di Alas Roban. Akhirnya mereka coba mencari mobil untuk bergegas menuju ke mobil. Dari kejauhan tampak mobil tersebut sudah melaju dari tempat dia parkir. Karena mobil tersebut berjalan masih dalam keadaan pelan, mereka pun akhirnya mengejar, dan diputuskanlah untuk mengejar mobil tersebut. Dengan sedikit berlari, mobil tersebut diketuk bagian bodi mobilnya, dan sang penaik pun melihat dari kaca spion, mengatakan kepada seorang sopirnya, Pak, itu mereka yang kita tunggu dan mereka cari. Mereka sudah kembali. Tolong diberhentikan dulu Pak, agar mereka bisa naik. Mobil pun berhenti saat itu, dan mereka pun ditunggu untuk menaik. Mereka pun segera naik
dan sempat para sopir bonek merasa kesal dengan kedatangan mereka. Kalian ini kalau pergi itu bilang-bilang, kami di sini khawatir dan mencari kalian. Kalau enggak kalian kami tinggal. Ya Pak, memang kami tidak izin tidak bilang, karena kami pikir Bapak cukup lama memperbaiki mobil. Ya sudah, cepat naik. Mereka pun naik ke dalam mobil tersebut. Akhirnya perjalanan pun dilanjutkan dari Alas Roban menuju ke kota tujuan, itu kota Jepara, Jawa Tengah. Setelah kejadian itu memang tidak ada kejadian lain yang membuat bulu kuduk kita merinding, alias kejadian horor. Kejadian itu memang sulit dilupakan karena memang mereka sangat tidak percaya bahwa di daerah Alas Roban itu ada warung gaib atau warung setan. Sebenarnya banyak sih cerita-cerita tentang warung gaib yang ada di Alas Roban yang dialami oleh beberapa supir truk. Jadi nih, kali ini nih dialami oleh salah seorang yang ingin mudik ke kampung halaman. Mungkin cerita ini gue cukupkan sampai di sini. Makasih banyak nih yang udah kalian pada nonton. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment agar channel ini bisa berkembang. By the way, gue juga sebenarnya sempat ingin melakukan eksplorasi ke rumah kaca alias rumah kuntilanak yang ada di daerah Cinere. Cuma by the way lagi keadaannya kayaknya nggak memungkinkan. Gue sempat survei dan untuk saat ini akses masuk ke rumah tersebut sudah tidak ada. Jadi gue tidak bisa melakukan eksplorasi di lokasi tersebut. Next, gue akan cari lokasi dan proyek lokasi berikutnya agar memberikan kajian eksplorasi kepada kalian semua. Jadi mungkin untuk beberapa minggu ke depan gue hanya ingin memberikan cerita-cerita seputar horor dan misteri pada kalian. Gue akan mencoba mengangkat kisah-kisah nyata yang dialami oleh seseorang, yang dialami langsung, sehingga kalian bisa merasakan sensasi adrenalin cerita tersebut. Oke, itu aja. Makasih banyak yang udah nonton. Tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan follow TikTok Baper TV. Makasih banyak. Salam merinding. Gos ini.